Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, Ustaz Dias,
dan juga jamaah tahajud yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Thalabul ilmi, mencari ilmu itu adalah wajib. Betul. Wajib bagi kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya. Jadi wajib kita mencari pengetahuan, ya, mencari wawasan, mencari ilmu dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara penafsirannya, ya, yang begitu luas dalam melaksanakan kita praktek daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling itu ibadah vertikal langsung kepada Allah, baik itu ibadah horizontal terhadap kita sesama manusia, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ya. Jamaah hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah, diberikan sehat, panjang umur, dan diberikan rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, dilancarkan oleh Allah semuanya, ya, di dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menutupi dan selalu mencukupkan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabiyyina wa Habibana al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berperjuangan dari alam kegelapan menuju alam terang, menerang minaz zulumati ilan nur. Sebab beliaulah satu-satunya yang akan memberikan syafaatul husna dan di yaumil qiyamah, wabil khusus kepada umatnya yang selalu mengakui dan selalu membaca sholawat, apalagi sekarang itu di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebentar saja kita untuk membaca sholawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah
Sallu alaihi. Mudah-mudahan tersampaikan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utamanya adalah kita mendapatkan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh ditutup dan anggang ditayang. Ya, alhamdulillah orang biasa riung ngumpulung bongkok ngaronjok. Ya, tina ieu tempat makfalah atau masjid anu megah, masjid anu mulia. Muga Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan orang sadayana anu hadir pada malam ini mendapatkan sesuatu anugerah daripada Allah ya, dan juga mendapatkan ilmu yang berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebab orang yang memiliki ilmu akan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mengenai tentang daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah adalah merupakan salah satu yang diwajibkan. Berarti kita ibadah ini adalah fardu ain ya, beda dengan fardu kifayah, yaitu fardu ain. Nah, ini merupakan fardu ain. Ini artinya apabila kita dilaksanakan, pahalanya buat kita ya, betul-betul pahalanya buat kita. Kalau kita ditinggalkan, maka kita dosa. Tapi dosanya itu bareng-bareng. Ai fardu ain mah nya. Benar enggak? Berarti dalam kehidupan kita ya, baik kita masih usia dini atau sudah akhir balik. Akhir balik itu udah beda, sudah mempunyai yang dinamakan kita akan mendapatkan, apabila tidak dilaksanakan, mendapatkan dosa. Kalau udah akhir balik. Dan kemudian kalau masih di usia dini, 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun ya, sampai batasnya mau masuk ke akhir balik itu 9 tahun bagi perempuan. Kalau laki-laki dari 15 tahun. Sama perempuan juga batasnya. Kalau batas sudah 15 tahun itu akhir balik. Udah salah satu kita mempunyai kewajiban kita ya, semuanya, baik perempuan atau laki-laki. Cuman beda dari pahala. Kalau pahalanya usia dini, anak kita, buat kita orang tuanya, buat tabungan kita. Misalnya anak kita disuruh sholat, suruh ngaji, ya, suruh ibadah, suruh pintar membaca Al-Quran. Ketika dewasa, anak-anak kita itu anak yang soleh dan solihah, sudah mempunyai bekal nanti kita di akhirat. Masya Allah. Ya, jadi menjelang dewasanya kita sudah tidak meragukan lagi. Ya, kita sudah melaksanakan hak kewajiban kita sebagai orang tua. Karena orang tua itu mempunyai kewajiban terhadap anak, gitu ya. Dan anak pun mempunyai kewajiban terhadap orang tua. Jadi sama kewajibannya, gitu ya. Dengan bedana aya anu mampu, aya anu teu mampu. Kalau kita tidak mampu ya tidak bisa dipaksakan. Ya, kalau kita mampu, nah itu mempunyai udah hak dan kewajiban, udah wajib. Orang tua sama
seperti pendidikan sekolah, gitu ya, supaya kita pintar, supaya kita cerdas, tepat sasaran dalam bidang agama, supaya kita tidak salah jalan, ya. Sebab yang dikatakan orang yang mulia adalah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Kalau kita tidak beriman, tidak percaya kepada Allah dan kepada malaikat-malaikat Allah, pada Rasulullah, Rasul, Anbiya Allah, para Nabi, dan tidak percaya lagi kepada Kitabullah, yakni Al-Quran, meragukan kepada kita, Masya Allah, hati kita berarti imannya belum sempurna. Padahal dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ya, wallahu a'lam, ya, hanya Allah yang tahu bahwa kalimat atau bacaan Alif Lam, dan kalau kita tidak tafsirkan, insya Allah akan terbuka, cuman belum waktunya. Dzalikal kitab, dzalikal kitab la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Nah, gitu ya. Dzalikal kitab, bahwa kitabul Al-Quran pertama, mula tidak meragukan. Nah, ini orang yang banyak sekali meragukan tentang daripada Al-Quran, karena sesuatu mungkin ya membelakangi daripada Al-Quran, ya, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mengartikan Al-Quran, dan tidak mau mengamalkan Al-Quran. Sebagai semua yang ada di muka bumi, yang ada di langit, di daratan, di lautan, ada di dalam Al-Quran. Masya Allah, ada di dalam Al-Quran. Kalau kita gali, cuma kita tidak melihat, cuma kita tidak membaca, cuma kita tidak mendengarkan, tidak bisa menafsirkannya. Ada di dalam Al-Quran semuanya. Dari hukum pernikahan ada belum? Ada nggak? Iya, Masya. Tentang daripada sholat ada, zakat ada, puasa ada, langit dan bumi ada, lautan dan daratan ada semua dalam Al-Quran. Ya, cuma kita sumber ya tidak bisa, yaitu untuk bagaimana perkembangan yaitu di alam semesta atau alam dunia ini. Kalau kita digali dengan tafsir Al-Quran, maka hati kita akan lega, maka hati kita akan tenang luar biasa. Tidak ada ketakutan daripada Allah. Ya, Masya Innallaha ala kulli syai'in qadir. Iya, bahwa Innallah, sesungguhnya Allah, ya, ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi setiap perkara, kulli syai', itu adalah perkara apa saja yang terjadi di muka bumi, apa saja yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Qadir, Allah yang menentukan. Masya Allah, Al-Quran, ya. Kemudian Al-Quran luar biasa, banyak sekali tentang ada surga, ada surga dalam Al-Quran, neraka ada. Tentang daripada orang tua ada. Fala takun lahu wa'uf, dan harumah wa qawlan karimah, ya, dalam Al-Quran. Berkata kita saja apabila kita disuruh oleh orang tua kita, saja, saja, tidak diperbolehkan. Itu dalam Al-Quran. Wa qul lahu
sudurin nas minal jinnati wal ins. Bahwa setan itu alladzi yuwaswisu suka membisikkan fi sudur. Sudur itu adalah dada manusia. Sudur itu adalah hati manusia. Membisik-bisikkan asuh karena hati orang. Bus asuh. Ngabisikkan ka urang,